bisa. Nah, membuat desain batik selendang untuk karya tugas akhir. Bentar ya, tadi belum saya rekam. Kemudian, untuk membuat desain ini, kita mencoba membuka diri untuk mencari informasi, mencari ide-ide baru, bentuk-bentuk baru yang harus kalian terapkan, yang harus kalian ciptakan untuk membuat batik untuk tugas akhir ini. Jadi karya tugas akhir ini adalah karya yang inovatif. Jadi buatlah desain yang memang beda, lain dari yang lain. Dalam artian memang desain itu belum pernah ada. Boleh kalian misalnya tidak punya ide, mengikuti motif yang sudah ada itu boleh-boleh saja, tetapi rubahlah, distilasi kembali, biar menjadi motif yang berbeda dari yang kalian tiru itu. Itu akhirnya akan menjadi motif kreasi kalian sendiri. Nah, kemudian begitu juga nanti untuk keteknikannya, mungkin teknik pewarnaan, silakan kalian kreasikan warna yang seperti apa yang ingin kalian terapkan untuk motif batikmu itu. Warna yang cenderung cerah, cenderung soft, cenderung warna-warna yang gelap, yang terang, itu harus kalian sudah punya angan-angan itu. Oh, saya tertarik membuat desain yang berhubungan dengan sepeda misalnya, karena sekarang sedang banyak orang yang hobi sepedaan, makanya saya akan menggambar sepeda. Nah, sepeda itu biar menarik bagaimana? Karena ini adalah karya untuk tugas akhir dan memang harus yang kreatif, yang inovatif, yang lain dari yang lain. Nah, berbeda, lain dari yang lain, makanya kamu harus mengkreasikan sepeda itu. Misalnya sepedanya yang mungkin bentuknya agak ornamentik, misalnya seperti itu. Itu boleh-boleh saja. Kemudian warnanya bagaimana? Oh, sekarang tuh orang suka naik sepeda karena dia ingin mengeksplor alam, dia bosan di kota-kota karena di kota memang sedang PPKM, tidak boleh berada di kota-kota, ditutup. Makanya orang ketika naik sepeda dia pergi ke lingkungan yang alami. Nah, makanya itu saya memberi warna motif-motif di sana dengan warna nuansa hijau, misalnya nuansa hijau, nuansa coklat. Itu silakan. Jadi kalian punya angan-angan dulu. Pengen apa, warnanya yang bagaimana, nah seperti itu. Nah, kalau masih bingung, besok bisa ditanyakan pada saya. Bu, saya tuh bener nggak ngerti mau bikin apa. Kalian boleh bertanya mulai dari situ. Boleh bertanya, Bu, saya nggak ngerti mau bikin apa, nggak punya ide, misalnya seperti itu. Ya, tanyalah seperti itu. Tetapi kalau ternyata kalian sudah punya ide, Bu, saya punya ide. Misalnya kayak kemarin ada yang bertanya teman kalian, terinspirasi dari buah pepaya, buah katet ya, pepaya itu. Bu, ini gimana caranya? Kan katet ini gimana menyusunnya biar bagus, biar menarik, biar menjadi motif yang memang inovatif seperti itu. Nah, itu silahkan tanyakan. Bu, saya punya ide dari buah ini. Bu, saya punya ide dari bunga ini, misalnya seperti itu. Itu kalian sampaikan dulu pada saya. Kalau kalian mengalami kendala pengembangan motifnya. Berikut dengan warna-warnanya. Seperti itu ya. Kemudian, tugas untuk karya tugas akhir ini adalah buatlah desain batik untuk selendang dengan ketentuan sebagai berikutnya. Temanya bebas kreatif, ya, bebas kreatif, menyesuaikan dengan fungsi selendang itu, ya. Bebas kreatif tetapi menyesuaikan fungsi selendang. Nah, apa yang dimaksudkan dengan menyesuaikan fungsi selendang?
yaitu meskipun bebas, tetapi pantaskah selendang itu diberi motif mobil misalnya gitu, cocok atau tidak misalnya ada. Nah itu kan kadang kita harus memperhatikan itu juga, ya. Motif ini, motif kupu-kupu bunga itu biasa, itu sudah pasti pantas, gitu ya. Tetapi kalau punya ide baru, gitar misalnya, karena saya suka main gitar Bu, saya pengen menerapkan motif bentuk gitar untuk diterapkan pada batik selendang. Bolehkah? Boleh, karena memang dia bebas. Tetapi kita menyesuaikan gitarnya yang bagaimana bentuknya, gitarnya yang bagaimana misalnya aksen-aksen tambahannya agar bisa diterima, agar bisa cocok ketika diterapkan pada selendang. Misalnya seperti itu, mungkin gitarnya itu ada ornamen-ornamennya, mungkin gitarnya agak meliuk-liuk atau ada ditambah unsur apa, motif pendukung dan lain sebagainya, itu bisa pada akhirnya nanti terkemas menjadi motif gitar yang pantas diterapkan untuk selendang. Saya seperti itu. Kemudian ukuran kain 50 kali 200 cm ya, 50 kali 200 cm. Kemudian teknik pembatikan, batik tulis dan cap. Apakah harus Bu semuanya batik tulis dan cap? Tidak. Jadi misalnya kalian hanya memakai teknik tulis saja, itu juga boleh. Ya, jadi batiknya hanya ditulis saja Bu semuanya, tidak ada yang dicap karena saya nggak punya canting cap, saya nggak punya peralatan batik cap. Tidak apa-apa, silakan saja kalau mau dibuat batik tulis saja, ya. Kemudian kalau mau diberikan motif cap, saya hanya membolehkan ketika motif cap itu diterapkan pada hiasan tumpalnya saja. Hiasan tumpalnya saja. Ya, hiasan tumpal itu yang seperti apa sih? Ini coba saya lihatkan yang bawahnya. Ini motif tumpal yang di samping ini. Ya, motif di sini boleh dengan batik cap. Ya, kalau yang motif utama dan motif pinggir ini harus tulis. Ya, harus tulis. Karena ini untuk tugas akhir kali ini, baru kali ini juga saya membolehkan dengan menggunakan teknik cap. Ya, yang sebelum-sebelumnya belum pernah. Kemudian teknik pewarnaan. Teknik pewarnaan, bentar ada yang masuk tadi. Siapa? Tidak ada. Teknik pewarnaan menggunakan warna sintetis. Boleh dengan zat warna natal, atau indigosol, atau remasol. Dan zat warna ketiga ini, 3 zat warna ini semua sudah pernah kami ajarkan dari kalian kelas 10, 11, dan saat ini waktunya kelas 12 ini waktunya menerapkan pada karya akhir kalian. Ya. Naptol itu biasanya tekniknya celup. Kalau indigosol bisa dicelup, bisa dicolet. Ya. Berarti nanti teknik pewarnaannya ada teknik pewarnaan colet dengan indigosol, ya. Ada teknik pewarnaan celup, yaitu dengan naptol, ya, atau remasol juga bisa. Kemudian karya tugas akhir ini dikerjakan selama bulan Agustus kemarin sampai dengan Desember 2021. Berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan, ya, 5 bulan. Dan saat ini kalian belum mulai PKL. Oleh karena itu, usahakan sebelum mulai PKL ini kalian sudah selesai untuk desain motif selendangnya. Jadi besok pada waktu PKL tinggal aplikasinya, tinggal batik dan pewarnaannya. Jadi desainnya dibuat di rumah saat ini. Besok kalau sudah PKL boleh batik dan pewarnaan. Kalau sekarang desainnya sudah selesai mau langsung dibatik di rumah juga boleh. Boleh-boleh saja.
Tapi ketika di tempat PKL itu kan biasanya di sana sudah ada bak pentelupan, kemudian teknik pewarnaan kan bisa kalian tanyakan juga ke tempat PKL-nya seperti itu. Jadi di sana juga bisa kalian konsultasikan pada pembimbing PKL di perusahaan atau di industri. Kemudian ya ini unsur-unsur desain selendang yaitu ada motif utama, motif pinggir, dan motif tumpal. Motif utama ada di tengah ini, motif pinggir di bagian pinggirnya, motif tumpal itu di bagian ujungnya, biasanya membentuk segitiga, tetapi tidak harus, artinya ini kreativitas kalian. Nah, kebetulan yang saya pakai contoh ini bukan bentuk selendang ya, tetapi ini taplak meja yang kemarin kalian sudah buat. Karena kemarin pada waktu saya membuat materi ini, saya tidak punya fotonya selendang secara penuh, jadi saya ambil ini. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa taplak meja dan selendang itu mempunyai unsur yang sama, yaitu motif utama di tengah, kemudian motif pinggir bagian pinggir kanan kiri, kemudian motif tumpal itu ada di ujung kain, begitu ya. Nah, ukurannya berapa? Ukuran desainnya motif utama itu 40 kali 80 cm. Ya, 40 kali 80 cm. Kalau untuk motif utama ini tentunya lebih dari itu. Tentunya 40 kali 160 cm. Kalau selendang yang sebenarnya itu 40 kali 160. Tetapi kenapa saya bikin 40 kali 80? Itu maksudnya biar kalian nanti buatnya hanya setengah saja, setengah di sini. Ya, contoh kalian. Nah, hanya setengahnya di sini. Misalnya ini, yang kupu ini. Setengah di sini. Nah, nanti kalau sudah selesai setengah, baru dicerminkan. Pemindahan polanya itu pengulangan di hadap-hadapan. Seperti itu ya. Ini kemudian motif pinggir 40 kali 5 cm. Tetapi ukuran sebenarnya 5 cm-nya tetap, lebarnya tetap 5 cm, tetapi panjangnya itu 40 nanti dikalikan 4 atau dikalikan 4, betul. Dikalikan 4. Kalau ini motif utama kan separuhnya. Kalau motif pinggir ini seperempatnya. Nah, nanti 40 kali 4. Mengalikan itu maksudnya motifnya tetap ukurannya 40 kali 5 cm. Jadi kalau di sini nanti cuma seperempatnya itu ya. 40 kali 5 cm. Nah, nanti pengulangan motifnya diulang di sini, ini. Jadi bergeser hingga memenuhi seluruh panjang kain ini. Itu cuma pengulangan motifnya. Begitu. Kemudian yang terakhir motif tumpal. Motif tumpal ini boleh dengan batik cap. Atau kalau mempunyai kendala tidak punya canteng cabut, tidak punya peralatan cabut, atau di tempat PKL nggak punya juga, atau nggak berani pinjam, misalnya, ya dibuat batik tulis juga nggak apa-apa. Atau kalau kalian tidak terbiasa dengan canteng cap juga takutnya malah hasilnya tidak bagus, mending di canteng tulis juga bisa kan seperti itu. Ini hanya alternatif saja untuk motif tumpalnya bagian tepi ini ya. Ini hanya alternatif, boleh di batik tulis, boleh di batik teknik cat. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Silakan kalau ada yang belum paham, jadi biar belum terlalu jauh. Tidak, Bu, aman. Aman. Bu, mau tanya, Bu. Gimana? Mau tanya, Bu. Ya, silakan. Itu berarti ngerjain dari apa namanya? Habis kita nyanting tuh ngerjainnya sama di PKL atau di sekolah? Ini. Jadi saat ini desain, fokus desain ya. Saat ini fokus membuat desain dulu. Kemudian kalau desain selesai lanjut batiknya. Kalau di sekolah itu
boleh atau pemerintah sudah mengizinkan untuk praktek di sekolah, boleh batik di sekolah. Nanti janjian sama saya hari apa seperti itu. Atau nanti saya tetapkan. Tetapi kalau sekolah juga belum mengizinkan, tetapi bisa PKL, ya PKL, alhamdulillah. Karena memang jadwal kalian untuk saat ini kan harusnya PKL. Nanti kalau sudah boleh PKL, berarti kalian melanjutkan karya itu di tempat PKL. Nah, di tempat PKL itu boleh atau tidak? Ya tanyakan saja sama pemimpin perusahaannya sana, Pak. Saya di sini sekaligus selain PKL sekaligus membuat karya sebagai tugas sekolah. Karena yang tahun kemarin juga, tahun kemarin itu membuat karya tugas akhir itu di tempat PKL. Ada yang seperti itu, tetapi ada juga yang di rumahnya masing-masing. Ada juga yang di sekolah, dilanjut rumah sekolah. Tetapi PKL-nya tetap berjalan. Artinya ini sesuai kesepakatan kalian dengan pihak industri. Dari awal kalian nanti tanya sama pihak industri, Pak atau Bu, nanti selama PKL ini kami mendapatkan tugas yaitu membuat batik yang harus dikerjakan selama saya PKL sampai dengan Desember. Nah, bolehkah kami nanti selama PKL ini juga ikut disambi mengerjakan karya tugas akhir ini di sini, misalnya seperti itu. Jadi di tempat PKL itu ada beberapa hal yang perlu kalian tahu. Pertama, PKL ini kita malah beralih ke PKL ya. PKL itu yang pertama, kalian bisa menjadi orang yang memang berjasa di sana. Jadi mungkin kalian bisa membantu, baik itu desainnya, baik itu teknis pembatikannya, membantu batik, atau kalian bisa membantu pemasaran atau pewarnaan dan lain sebagainya. Tetapi bisa juga PKL itu kalian masih sebatas belajar di sana. Ya. Jadi kalian karena mungkin kurang sepemahaman mengenai teknik pewarnaan atau cantingannya belum begitu bagus, akhirnya kalian di tempat PKL itu mengerjakan karya TAmu misalnya. Terus nanti minta bimbingan dari pembimbing yang ada di industri, itu juga bisa saja. Jadi nanti kalian komunikasikan itu dengan pihak industri. Gitu ya. Bu, makasih Bu. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Biar dong kalian. Nanti kalau udah beri satu-satu. Ini. Jadi tadi ukurannya 40 kali 50. Bentar saya berhentikan dulu. Coba kalian lihat karya ini. Ini adalah karya selendang punya kakak kelas kalian. Nah, ini yang bawah, ini adalah motif tumpalnya. Ini semuanya teknik tulis ya, motif tumpalnya. Kemudian ini hiasan pinggirnya. Di sini hiasan pinggir. Nah, kalian itu ditugaskan hanya membuat hiasan pinggir tuh ini. Lebarnya sekitar 5 cm, kemudian 5 cm, kemudian panjangnya ini hanya sekitar berapa tadi? Panjangnya berapa tadi? Sekitar seperempatnya ini paling sekitar 40 cm ya. Sekitar 40 cm. Berarti nanti kalau diterapkan pada kain tuh ya hanya segini. Tetapi kan motifnya itu bisa diulang, ya. Motifnya bisa diulang ke sini, kemudian bergeser ke sana, diulang lagi ke sana, Jadi pengulangan motif begitu. Jadi kalau kalian bu selendang itu panjangnya 2 meter, tapi kenapa saya membuat desainnya hanya sekian senti? Nah, maksud saya begitu. Jadi pengulangan motifnya. Paham di situ? Misalnya segini, sejengkal ini. Motifnya membuatnya ini. Nah, nanti kan pengulangan ke atas,
sana, sana. Pada waktu pindah pola ke kain, motifnya diulang. Paham? Paham. Nah, oke. Kemudian, untuk yang motif utama. Motif utama, kalian saya perintahkan untuk membuat motifnya itu hanya setengahnya saja. Setengah dari ukuran ini. Setengah. Ya, ini setengahnya. Kamu mundur lagi sebelumnya harus mundur. Nah, setengahnya. Nah, Bu, selendangnya kan 2 meter. Kenapa motifnya hanya sekian itu, Bu, yang ditetapkan? Memang karena nanti kalau sudah jadi kan dijiplak di kain motifnya. Dijiplak di kain, kemudian bagian sini dijiplak lagi dengan motif yang sama. Jadi hanya diwolak-walik. Membuat desainnya satu, tetapi jiplaknya 2 kali. Ini sama ini. Paham? Udah menang baik. Ngantuk jangan-jangan. Paham, Bu. Ya. Terus yang ini juga. Ini sekali. Terus nanti dijiplak lagi di sisi yang satunya sini. Begitu ya. Jadi ketika kalian bertanya-tanya, Bu, gimana sih ukurannya itu saya bingung sama ukuran yang diberikan sama Bu Eni. Udah. Nanti itu motifnya kalau sudah kalian susun menjadi seperti ini, setengah dari selendang ini ya, setengahnya. Nah, itu baru digandakan melalui teknik pencerminan ya, dengan teknik pencerminan berarti berhadap-hadapan motifnya ya. Kemudian satu lagi mengenai motif yang berhadap-hadapan ini boleh ada yang membuat motif tengah seperti ini. Ini motif tengahnya. Jadi yang bagian bawah kain ini, nah ini motifnya menghadap ke atas ini. Ini menghadap ke sana. Kemudian sisi satunya juga menghadap ke ini, sisi baliknya juga menghadap ke sana. Jadi menghadap ke tengah-tengah kain. Nah, nanti tengahnya dibuat seperti ini. Bunga seperti ini misalnya, boleh. Nah, ini kan sebenarnya cuma pengulangan kan ini, motif ini sama motif ini. Nah, ini kan sama. Nah, ini tengahnya. Ini ke sana itu sama dengan ini ke sana. Paham? Paham, Bu. Ya. Bu, mau tanya, Bu. Ya, silakan Nadia. Kalau misalnya kan desainnya, kalau misalnya udah jadi, terus dipindah ke kain, kan itu meja pola atau Bu? Nah, Mana terus tadi suaranya putus Nadia? Coba diulangi lagi, suaranya tadi putus. kan kalau misalnya desainnya yang udah di kertas sudah jadi, kan di pola ke kain. Nah, itu kan pakai meja pola kan, Bu? Nah, ada meja polanya terus gimana, Bu? Nah, kalau kalian tidak punya meja pola, sedangkan meja pola itu kan meja yang ada lampunya. Nah, kalian bisa tetap pakai meja biasa, tetapi desainnya itu di drawing atau di mainan lobster atau di spidol. Jadi desainmu itu di spidol dulu. Nanti ketika kamu pindah pola ke kain tanpa meja kaca, meja yang ada lampunya itu sudah nampak bisa. Oh ya, makasih Bu. Itu ya, jadi dalam motif saya tampilkan lagi tadi. Nah, dalam motif itu misalnya ini ada contoh-contoh karya batik selendang. Nah, ini yang bagian selendang yang berwarna biru, ini motifnya hanya pengulangan penuh ya, dari ujung atas ke bawah ya, atas ke bawah, samping kanan, samping kiri itu motifnya sama semua pengulangan penuh. Itu boleh. Tetapi
ada juga yang motif yang misalnya ini. Nah, ini yang tengah ini bunga-bunga. Ini motifnya otomatis dia akan bertemu di tengah. Dia kanan kiri itu berhadap-hadapan. Ya, jadi ujung kanan, ujung kiri itu berhadap-hadapan. Motifnya juga tidak apa-apa, tapi nanti tengahnya ada motif baru. Seperti hanya dengan yang motif yang batik coklat sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini juga motifnya ada di bawah. Kemudian yang tengahnya ini nanti kalau menurut saya ini kurang ya. Jadi sebaiknya motif di bagian tengahnya ini diberi motif lagi. Jadi untuk motif tengahnya ini kan polos, nggak ada motifnya. Sebenarnya ada, cuman tidak berwarna, jadi dia terkesan polos ya. Ini kurang menarik menurut saya. Ketika di tengah ini ada bunga lagi misalnya satu, itu akan lebih bagus. Ya. Contohnya, ini yang motif yang berhadapan-hadapan. Yang kupu-kupu bunga ini sama bunga yang di sini, ini motifnya berhadapan-hadapan. Kalau yang ini motif yang pengulangan penuh, seperti hanya yang di atas ini pengulangan penuh. Ya, saya masuk. Nah, kemudian yang lainnya misalnya, nah kalau yang ini, yang bawah ini dia berhadapan-hadapan karena di sini ada bentuk kipasnya mengarah ke tengah. Nah, otomatis nanti bagian tengahnya ada hiasan tengah. Ya. Kemudian ada lagi yang perlu saya sampaikan. Nah, misalnya di sini. Tadi kan saya menentukan ada hiasan utama atau motif utama itu di sini. Kemudian motif pinggir di sini. Kemudian motif tumpal di sini. Nah, motif pinggir itu boleh diterapkan hanya di bagian pinggir saja seperti ini. Tetapi boleh juga ada di dekatnya tumpal, sejajar dengan tumpal juga boleh. Ya, boleh-boleh saja. Nanti untuk ukurannya buatlah ukuran yang saya berikan itu. Kalaupun kurang atau lebih itu juga tidak apa-apa. Tetapi kalian harus membuat 3 unsur itu. Nah, penerapannya nanti menyesuaikan pada waktu diterapkan dipindah ke kain. Nah, bentar ini. Kembali ke sini. Untuk motif utama 40 kali 80 cm, motif pinggir 40 kali 5, motif tumpal 50 kali 15. Di sini kalian membuatnya pertama boleh dipisah-pisah. Dipisah-pisah karena apa? Motif utama sendiri, motif pinggir sendiri, tumpal sendiri. Beda kertas maksudnya. Itu karena memang kan masih ore-orean ya. Ketika membuat pertama kan masih ore-orean, masih belum yakin, masih perlu dirubah dan lain sebagainya. Masih perlu konsultasi ke saya. Nah, itu silakan buat di kertas yang berbeda setiap motifnya. Kertas yang berbeda dengan ketentuan ukuran di sini. Nah, nanti kalau sudah fix, motifmu itu sudah yakin, tidak ada perubahan lagi, dan sudah dikonsultasikan pada saya, boleh dirangkai menjadi satu. Dirangkai menjadi satu itu pada kertas manila yang besar. Nanti merangkainya seperti, jadi setengah dari selendang itu, setengah. Kalau ini istilahnya ini ya, nah setengahnya di sini. Baru kalian rangkai menjadi satu itu setengah selendang di kertas manila yang besar. Setelah setengah motif itu, setengah selendang itu jadi, baru dipindah ke selendangnya, dijiplak itu tadi. Kalau tidak punya meja bola, pakai di spidol, jadi biar lebih jelas. Itu. Setelah itu pencerminan tadi jiplak bagian sisi kanan, terus dibalik, jiplak bagian sisi kiri. Jadi begitu. Kalau ada kebingungan
selendangnya itu panjang, besar, kok ukuran motifnya cuma sekian. Karena memang tekniknya pengulangan motif. Gitu ya. Tapi kalau ada yang mau bikin langsung ukuran selendang 2 meter ya silahkan saja. Kalau mau, kalau saya sih maksudnya biar mempermudah kalian, menyederhanakan, itu caranya seperti itu. Tapi kalau mau dibuat langsung 2 meter kali setengah meter ya silahkan saja. Itu ada pertanyaan? Untuk pewarnaannya ada pertanyaan tidak? Teknik pewarnaan? Bu, kalau teknik pewarnaan kan masih bingung. Soalnya juga itu kan Bu sekarang sekolahnya nggak di sekolah terus. Iya. Jadi misalnya kalau tanya Bu Eni bisa nggak Bu? Boleh, silahkan. Silahkan. Jadi kalian pada waktu mengerjakan karya ini nanti kan bisa ditanyakan oleh pembimbing di tempat PKL, ya, dikonsultasikan di sana. Tetapi kalau kalian tidak bisa konsultasi dengan pembimbing di sana dengan alasan apalah gitu, dan kalian bertanya pada saya, sangat boleh. Jadi kalian tetap jadi sama saya, konsultasi desain, konsultasi pewarnaan itu boleh-boleh saja sama saya. Ya, termasuk konsepnya. Nah, yang di sini kan saya tuliskan jas warna nasol, indigo sol, remasol. Ini boleh digunakan semua, boleh hanya digunakan salah satu atau 2 unsur itu boleh-boleh saja. Ya, yang penting ada nasol, pilihannya ada nasol, indigo sol, remasol. Boleh menggunakan satu macam warna itu dalam artian nasol saja, misalnya seperti itu. Tetapi bukan satu warna loh batiknya. Batiknya tetap minimal 3 warna ya. Maksudnya jenisnya kan Bu? Satu Ya, aja. jenis warnanya. Boleh hanya menggunakan satu jenis warna nasol. Ya, nasol saja maksudnya. Tetapi kamu nanti menerapkannya bisa menggunakan nasol merah, nasol kuning, nasol biru. Itu dipadukan dalam satu karya itu boleh-boleh saja. Tetapi hanya nasol saja misalnya itu boleh. Atau kamu mau menggunakan warna indigo solnya untuk coletannya. Kemudian nanti untuk warna pencelupannya pakai warna nasol. Boleh saja. Atau warna remasol sama warna indigo sol. Boleh. Atau remasol saja juga boleh. Intinya 3 unsur warna itu boleh kalian pakai. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada. Tapi sudah pahamkah kalau ini yang ini? Pembuatannya usahakan Desember selesai jadwal PKL itu kan Desember ya. Itu TA-nya sudah selesai. Ya, TA-nya sudah selesai dan sekaligus nanti karya TA ini dibarengi dengan membuat laporan tugas akhir. Ya, jadi selain membuat karya batik, juga membuat laporannya. Laporan itu seperti apa? Nah, laporannya itu nanti sudah saya buatkan formatnya. Nanti ada halaman sampul, kata pengantar, daftar isi, kemudian latar belakang dan lain sebagainya. Itu sudah saya ketikkan, sudah saya buatkan. Tetapi di sana perlu kalian isi, perlu kalian tambahkan dengan apa misalnya konsep kalian apa, kan setiap orang temanya berbeda-beda, otomatis konsepnya juga berbeda-beda. Nah itu nanti kalian hanya mengetik itunya saja, mengetik oh ini temanya ini maksudnya bagaimana. Nah itu kalian ketik begitu. Tapi secara formatnya sudah ada, kalian tinggal mengisi saja. Kemudian motif-motifnya seperti apa saja. Nah itu kan oleh karena itu selama kalian membuat karya batik itu silahkan didokumentasikan, difoto dari mulai
membuat desain di foto, memindah pola di foto, ya. Jadi nanti di fotonya itu dilampirkan, dimasukkan dalam laporan karya tugas akhir. Satu-satu nggak apa-apa. Membuat pola satu foto, membuat desain satu foto, membuat pola satu foto. Kemudian pada waktu membatik satu foto, kemudian mewarna teknik colet satu foto, mewarna teknik celup satu foto, kemudian pada waktu ngelorot atau ngerebus batik misalnya itu satu foto, ya seperti itu. Dan harapannya untuk teknik pewarnaan pada karya tugas akhir ini minimal menggunakan 3 macam warna, ya, 3 macam warna. Minimal 3, jadi bukan 2 ya, kalau bisa 3. Itu akan lebih bagus. Untuk format laporannya, besok saya share. Kalau sekarang belum. Sekarang kalian fokus membuat desain dulu. Kalau saya share sekarang, saya yakin kalian lupa dan juga belum akan kerjakan juga. Karena nanti membuat laporan itu agak akhir-akhir. Jadi mungkin di bulan Desember, mulai awal Desember, 1 bulan itu nanti selain menyelesaikan karya batiknya, juga membuat laporan tugas akhirnya. Itu dibuat kira-kira 1 bulan di akhir PKL, di bulan Desember. Nanti saya share kalau sudah saatnya. Itu sudah paham semuanya? Insya Allah, Bu. Ya, insya Allah. Jadi buatlah motif batik yang sekiranya itu memang menarik dan cocok atau pantas diterapkan untuk selendang. Dan berpikirlah bahwa kalian sebagai pengusaha batik, ketika kalian dituntut untuk menciptakan suatu produk batik dengan motif-motif tertentu, kira-kira menurut masyarakat motif seperti apakah yang banyak diminati masyarakat, yang banyak disukai oleh masyarakat. Nah, ciptakan motif itu. Kalian sebagai siswa jurusan kriya batik itulah yang seharusnya berperan dalam penciptaan motif atau menciptakan ide-ide baru dalam desain batik. Begitu ya. Silakan cari-cari, browsing. Kalau ini sih saya juga fotonya dari Google. Dari Google saya cari di Google, tapi mungkin dari kalian browsing itu akan lebih mengamati lebih detail lagi. Tekniknya bagaimana, motifnya bagaimana. Nah, caranya membuat motif itu bagaimana, Bu? Unsurnya apa saja yang harus saya terapkan? Seperti itu. Kalau di sini kan ada motif bunga, apa sih ini yang ada di air itu? Ini bunga yang di air ya. Nah, bunga itu biasanya memang dia sama kupu-kupu. Di sini juga ada mawar, ada kupu-kupu. Tetapi kalau ini kebetulan contohnya bunga sama kupu-kupu ya. Misalnya kalian mau mengangkat tema tentang budaya suatu daerah, juga nggak apa-apa. Atau mengangkat tentang kesenangan itu tadi, sepeda, itu juga nggak apa-apa. Mungkin sepeda dikreasikan, nanti ada helmnya, tetapi helmnya juga dibuat yang ornamentik, ada ornamen-ornamennya, ada apa. Itu juga helmnya tidak hanya satu, helmnya disusun, ukurannya disusun memutar, misalnya jadi helm itu jadi nampak seperti bunga, itu juga boleh, itu kan kreativitas, itu kan pengembangan namanya, misalnya begitu. Kemudian contoh apalagi kemarin saya berikan contoh itu motif peyek, jadi hanya terinspirasi dari makanan peyek, tetapi dia menjadi motif yang menarik. Itu kan bisa saja. Jadi ide itu bisa muncul dari mana saja, bebas, kreatif,
Yang penting tidak menyinggung atau merugikan orang lain ya. Di sini saya tulis tidak mengandung unsur politik, jadi tidak menggambar partai atau simbol partai tertentu, kemudian tidak juga mengandung pornografi. Jadi biar batik ini memang indah, cantik, dan bisa dinikmati banyak orang tanpa menyinggung siapapun. Begitu? Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Ya, oke. Kalau sudah paham, saya hentikan untuk ininya ya, presentasinya. Nah, kemudian yang lain ada yang mau menanyakan? Mungkin tentang PKL? Nah ya Bu, Pak Bu. Gimana? PKL-nya gimana? September itu udah bisa belum ya Bu? Belum ada informasi ya, Teh. Jadi sekolah itu masih menunggu izin dari pemerintah daerah bahwa kalau memang sudah boleh nanti kalian akan diberitahu. Di PKL itu nanti akan ada guru pembimbing. Guru pembimbing itu dari sekolah 1 orang. Terus nanti di tempat PKL juga pasti ada pembimbingnya sendiri. Jadi ketika kalian akan datang ke tempat PKL itu nanti akan diantar atau ditemani oleh guru pembimbing dari sekolah. Misalnya kalau jurusan ya bisa saya, nanti membimbing siapa gitu. Kemudian ada Bu Setio atau Bu Murni. Nah, guru pembimbing itu nanti tugasnya adalah menyerahkan kalian kepada pihak perusahaan dan memantau seperti itu. Tapi bukan berarti membimbing belajarnya itu enggak, membimbing PKL di sana enggak, hanya statusnya membimbing lapangan tetapi tidak prakteknya. Tetapi khususnya saya, karena saya mengajar batik, jadi silahkan saja kalau memang kalian mau konsultasi mengenai karya tugas akhir ini, karena saya guru batiknya. Gitu ya, teman-teman. Ya, sudah semuanya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah Bu. Ya, oke. Kalau gitu, saya akhiri kalau tidak ada yang bertanya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada ucapan saya yang kurang berkenan, penyampaian saya yang mungkin kurang jelas, nanti bisa ditanyakan melalui Sabri ya. Sekaligus silakan kalian mulai membuat desain untuk karya tugas akhir ini. Jadi jangan diundur-undur lagi, buatlah desainnya sesuai ketentuan ukuran yang saya berikan, kemudian dikirim WA ke saya, nanti untuk dikonsultasikan, saya beri masukan, saya beri apa saja yang sekiranya bisa kita bahas di sana. Kemudian nanti bisa kalian aplikasikan dalam kain, dan kain atau bahan itu besok kalian akan diundang ke sekolah untuk mengambil bahan itu. Ya, jadwalnya kapan? Belum ditentukan. Nanti kalian akan diinformasikan. Begitu semuanya. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.